reinforcements. They were low. Halo guys, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan coba merangkum film yang berjudul The Siege of Jadotville, yang dirilis tahun 2016. Tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil rebahan. Film dimulai dengan Perdana Menteri Kongo Lumumba duduk di kursi belakang mobil. Dia memakai kacamatanya dan menghela napas dalam-dalam. Kendaraan di depannya meledak. Sekelompok tentara menunggunya. Mereka menariknya keluar dari mobilnya, melepas blazernya, dan menganiayanya. Perdana Menteri Lumumba dipukuli dan diikat ketika Jenderal Moise Tshombe mengunjunginya. Dia memberitahu Tshombe bahwa semua yang ada di bawah bumi adalah milik semua orang mereka. Bukan orang Belgia atau orang Amerika, juga bukan milik Tshombe. Laki-laki lain menjawab bahwa itu salah satu cara untuk melihatnya lalu berjalan keluar. Seorang tentara membunuh Perdana Menteri Lumumba. Di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, O'Brien menyampaikan pidato yang telah disiapkannya terkait Kongo. Dia menuduh negara-negara berdiam diri saat Tshombe berkolusi dengan perusahaan pertambangan untuk mengendalikan Katanga. Dia menunjukkan dengan meninggalnya Perdana Menteri Lumumba, penting untuk mengirim lebih banyak penjaga perdamaian ke provinsi tersebut. Di sebuah pub Irlandia, kami mendengar Quinlan berbicara dengan beberapa rekannya tentang Julius Caesar. Dia menyebutkan bahwa politisi tidak mengerti taktik sedangkan tentara tidak mengerti strategi tapi Caesar mengerti keduanya. Gorman dengan sinis berkomentar bahwa Julius Caesar di pojok mengacu pada Quinlan. Penembak jitu mengatakan bahwa Quinlan telah membaca semuanya dan mengetahui setiap pertempuran yang terjadi. Gorman bertanya apakah dia tahu tentang hal yang sebenarnya. Kali ini Prendergast yang angkat bicara. Dia mengatakan kepadanya bahwa tidak satupun dari mereka kemudian memberitahu mereka bahwa Quinlan adalah komandan mereka. Prendergast pergi untuk menyambut Quinlan. Mereka mendiskusikan misi yang akan datang dengan Quinlan berkomentar bahwa menurutnya tidak ada dari mereka yang tahu apa yang terjadi di luar sana. Di rumah, saat mencium Charmel, Quinlan mendengar telepon berdering. Dia mendapat instruksi bahwa dia dan infanterinya akan ditempatkan di Jadotville. Charmel menggodanya karena bersemangat untuk pergi dan ingin mengetahui apakah dia sebaik yang dia kira. Dia hanya tersenyum, menariknya mendekat, dan berdansa lambat dengannya. Sebelum berangkat, Quinlan menyampaikan pidato kepada anak buahnya. Dia menyatakan bahwa mereka adalah gelombang kedua tentara Irlandia yang dikirim ke Kongo dan total 9 nyawa telah hilang. Dia menyarankan mereka untuk bangga menerima misi mereka sebagai penjaga perdamaian karena itu suatu kehormatan besar. Dia mencatat bahwa Irlandia adalah negara yang tidak pernah memiliki atau mencoba menaklukkan negara berdaulat lain. Oleh karena itu mereka secara khusus diminta untuk membantu. Tshombe menghadapi media dan mengumumkan bahwa mereka menyambut pasukan PBB tetapi dengan kebingungan. Dia menegaskan bahwa mereka tidak tahu mengapa mereka berada di Afrika karena mereka mampu menjaga diri mereka sendiri tetapi berjanji untuk menjadi tuan rumah yang bijaksana. Dia memperingatkan mereka untuk tidak memulai masalah karena dia menjamin bahwa mereka akan mengajari mereka bagaimana hal-hal dilakukan di Kongo. Hammarskjöld menceritakan bahwa dia menerima telepon dari Khrushchev yang mengingatkannya pada penolakan awal PBB untuk mengirim pasukan ketika Perdana Menteri Lumumba meminta mereka. Kennedy juga meneleponnya dan mengungkapkan bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun di Berlin, Vietnam, atau Kuba, tetapi percaya bahwa hal-hal dapat diredakan di Kongo. Dia secara pribadi meminta agar O'Brien pergi ke Kongo dan mengakhiri kejenakaan Tshombe. Dia mengklarifikasi bahwa ini dapat menyebabkan perang dunia lain yang disetujui Hammarskjöld, tetapi juga menyinggung fakta bahwa orang yang menghentikannya akan mendapat banyak penghargaan. Dia berjanji kepada O'Brien bahwa mereka akan membuat rencana dan mengutip bahwa setiap orang memiliki peran dalam sejarah dan O'Brien sedang terjadi sekarang. Dia menerima, khawatir dengan penjaga perdamaian yang dikirim oleh PBB, Tshombe meminta bantuan dari Jenderal de Gaulle. Pria itu bertanya langsung padanya apa yang akan dia dapatkan sebagai balasannya. Tshombe mengingatkan dia bahwa demi kepentingan terbaik mereka perusahaan pertambangan melanjutkan operasinya. Jika dia kehilangan kekuasaan maka pemerintah dapat menasionalisasi segala sesuatu termasuk yang secara pribadi dimiliki oleh Jenderal de Gaulle. Pria itu berjanji untuk mengirim 1.000 mantan legioner terbaiknya yang akan disewa oleh perusahaan pertambangan sebagai keamanan tetapi akan dikendalikan oleh Tshombe. Pasukan tiba di kompleks PBB di Jadotville. Prendergast mengumumkan bahwa menyebutnya kompleks adalah lelucon karena pasukan diekspos pada 3 pendekatan. Diabaikan dari selatan, dan jalan terbelah menjadi 2. Mereka terbuka lebar. Quinlan mengakui pengamatan Prendergast dan memerintahkan agar para pria bersiap pada jam 6 pagi keesokan harinya. O'Brien juga tiba di Katanga. Dia bertemu S1MC High Pronunciation NTE dan Raja. Kembali ke markas besar PBB di Katanga, O'Brien menyatakan bahwa Tshombe telah melewati batas dan harus dihentikan. Dia segera mengizinkan penerapan operasi mortor, mengambil tindakan agresif untuk merebut kembali bangunan utama yang dipegang oleh Tshombe. Karena tentara Raja adalah satu-satunya pasukan dengan pengalaman militer,
O'Brien mengisyaratkan bahwa sisanya akan meminta mereka untuk memberi contoh dan meminta mereka untuk menunjukkan seberapa tegas mereka. Melihat perbekalan mereka, Quinlan memutuskan sudah waktunya untuk mengumpulkan perbekalan. Di toko, Madame Lafontaine dengan berani memberitahu Quinlan bahwa pasukan mereka tidak diterima di Katanga. Dia bertanya mengapa dan dia menunjukkan bahwa orang-orang tidak senang dengan bagaimana hal-hal berjalan terutama ketika Perdana Menteri Lumumba mengambil alih. Dia menjelaskan bahwa menasionalisasi mineral dan membuang perusahaan pertambangan setelah menghasilkan uang selama beberapa dekade tidak terlalu pintar baginya. Di bar setempat, Falquez mengundang Quinlan untuk minum cognac Prancis bersamanya. Dia bergabung dengannya dan Falquez menanyakan apa yang dia lakukan di Katanga. Quinlan menjawab bahwa dia melindungi penduduk setempat dari orang yang mencuri kekuasaan sementara Falquez menjawab bahwa dia melindungi kepentingan tambang. Quinlan mengunjungi rumah di dekat kompleks mereka dan mengetahui bahwa rumah itu dimiliki oleh Madame Lafontaine. Dia bertanya apakah mungkin menggunakan ponselnya untuk menelepon ke Irlandia. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu bukan untuk penggunaan militer, tetapi dia mengoreksinya dengan mengatakan kepadanya bahwa itu adalah panggilan pribadi untuk keluarganya. Dia mengizinkannya. Saat dia menyelesaikan panggilannya, Quinlan berterima kasih kepada Madame Lafontaine dan mengetahui darinya bahwa Jadotville memiliki deposit uranium terbesar di dunia. Dia menyadari itulah alasan mengapa mereka ditempatkan di kota khusus di Congo ini. Saat mereka kembali ke kompleks, Quinlan memerintahkan Prendergast untuk pergi ke Elizabethville dan memberitahu S1MCHE Pronunciation NTE bahwa ada pasukan tentara bayaran yang kuat di Jadotville. Dia berbagi bahwa mereka membutuhkan bala bantuan. Prendergast bertemu dengan O'Brien dan memberitahunya bahwa Quinlan percaya bahwa Jadotville penting bagi Tshombe dan lebih terisolasi daripada senyawa PBB lainnya. O'Brien berkomentar bahwa Quinlan pasti bereaksi berlebihan dan Prendergast menyampaikan berita tentara bayaran di kota. O'Brien masih mendapat kesan bahwa tentara bayaran ini disewa oleh perusahaan pertambangan dan tidak akan berani menyerang pasukan PBB. Dia meyakinkannya bahwa semuanya akan segera berakhir. Sayangnya, Prendergast tidak mendapatkan apa yang diharapkan Quinlan. Dalam perjalanan kembali ke kompleks, dia melihat peningkatan tentara bayaran di sekitar mereka. Raja melaporkan bahwa pasukannya diserang oleh petugas keamanan yang kemudian membarikade diri di Radio Katanga. Mereka memutuskan untuk menghabisi mereka dengan granat tetapi terlambat mengetahui bahwa ada warga sipil yang tidak bersenjata di gedung itu juga. O'Brien menyatakan bahwa hal itu tidak terjadi dan hal itu tidak akan diberitahukan kepada utusan PBB manapun. Saat pasukan PBB mengamati massa, penembak jitu berteriak bahwa mereka sedang diserang. Falquez mulai menembakkan senapan mesinnya. Quinlan meminta semua orang mengambil posisi mereka. Cooley mengkritik Quinlan dan menyatakan bahwa dia tidak tahu apa yang dia lakukan dan akan membuat mereka terbunuh setelah pria itu memerintahkan Prendergast dan yang lainnya untuk menuju ke posisi selatan di mana tidak ada musuh yang terlihat. Untuk memerangi tentara bayaran, Prendergast memutuskan untuk menaiki truk dan menembakkan senapan mesin mereka. Dia menjatuhkan banyak dari mereka sehingga Falquez memerintahkan sisanya untuk mundur. Hari itu diakhiri dengan kedua belah pihak membuat rencana untuk serangan berikutnya. Falquez menunjukkan bahwa mereka salah informasi karena diberitahu bahwa pasukan PBB tidak siap. Dia bersikeras bahwa mereka mudah diserang karena mereka belum pernah melihat pertempuran. Quinlan, di sisi lain, menyiapkan musuh untuk menyerang mereka dari semua sisi di lain waktu. Prendergast memberitahu bahwa amunisi mereka hanya tersisa 13.000 yang tidak akan bertahan lama. S1MCHE Pronunciation NT akhirnya menghubungi mereka kembali dan Quinlan melaporkan apa yang telah terjadi sebelumnya. Dia menegurnya karena tidak memberikan penguatan setelah dia membuat permintaan. O'Brien mengambil telepon dari S1MCHE Pronunciation NT dan mendesak Quinlan untuk berhenti panik. Dia percaya bahwa para tentara bayaran ini mati-matian mempertahankan pemerintahan Tshombe yang gagal. Dia mengejek Quinlan dan menasihatinya untuk berhenti membuat alasan. Untuk serangan kedua tentara bayaran, Quinlan memerintahkan sniper untuk menembak pria bersetelan putih yang tampaknya berada di bawah Tshombe. Sniper bertanya apakah menurutnya pria itu penting dan Quinlan memberitahunya bahwa mereka tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mengetahuinya. Falquez melihat pria itu pergi dan memerintahkan mundur lagi. Falquez memberi isyarat untuk gencatan senjata sementara dan bertemu dengan Quinlan di tengah medan pertempuran. Dia menunjukkan bahwa mereka kalah jumlah dan Quinlan menjawab bahwa dia melihat banyak yang mati tetapi tidak satupun dari mereka adalah miliknya. Falquez berargumen bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan membiarkan para politisi menyelesaikannya. Dia menyarankan Quinlan untuk menyerah tetapi pria lain itu menolak. Falquez meminta gencatan senjata untuk saat ini agar mereka dapat merawat yang terluka dan mengambil yang mati. Quinlan setuju. Namun, ternyata itu jebakan dan Hegarty memata-matai seorang prajurit yang bersiap untuk menembakkan granat bertenaga roket. Pertarungan dilanjutkan. Tentara bayaran bergerak mendekat dan pasukan berjuang untuk menahan mereka. Sebuah granat jatuh di dekat lokasi Quinlan, tetapi untungnya, tidak meledak.
Joyce menjelaskan bahwa itu tidak berguna karena dia menyiapkan granatnya sendiri dan berhasil menabrak salah satu jeep yang membawa mortir musuh yang memicu yang lain. Hammarskjöld akhirnya menerima kabar tentang mereka yang terbunuh di radio Katanga. Dia bertanya apa peran O'Brien dan tangan kanannya mengingatkannya bahwa O'Brien lebih merupakan seorang akademisi yang berpikir semua orang akan menunggu keputusannya. Hammarskjöld mengakui bahwa mereka harus mengakui tindakan tersebut tetapi harus menjauhkan diri. Tangan kanannya bertanya bagaimana dan Hammarskjöld mengungkapkan bahwa mereka akan menyalahkan. O'Brien bertemu dengan Tshombe dan mengakui bahwa dia ingin melihat berakhirnya konflik antara PBB dan mereka yang setia kepada Tshombe di Katanga. Pria itu mendesak PBB untuk mengakuinya sebagai presiden dan pendiriannya sebagai pemerintahan yang sah. O'Brien mengaku bahwa itu tidak realistis. Saat Tshombe pergi, dia mengingatkan O'Brien tentang sesama orang Irlandia di lapangan dan menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak melupakan mereka. Keesokan harinya, bala bantuan Queenland diserang. Dia mengetahui bahwa hanya 30 orang yang dikirim dan bukan batalion yang dijanjikan. S1MCH Pronunciation NTE menginformasikan kepadanya bahwa orang-orang ini harus mundur karena mereka berada di bawah tekanan berat dari tentara bayaran dan tidak dapat bergerak maju. Queenland menuntut bagaimana mereka diharapkan untuk bertarung dengan amunisi mereka habis dan perbekalan hilang. Saat menilai persediaan mereka yang tersisa, bahu Queenland dipukul oleh Falquez yang menggunakan penembak jitu. Donnelly memanggil petugas medis dan memerintahkan semua orang untuk mengawasi sisi selatan. O'Brien menyarankan agar mereka yang berada di Jadotville ditinggalkan karena mereka tidak dapat memberikan dukungan tanpa kehilangan lebih banyak pria. S1MCH Pronunciation NTE melawannya sebelum mereka menerima berita bahwa dalam perjalanan ke Katanga, pesawat Hammarskjöld ditembak jatuh oleh sebuah jet di bawah kendali Tshombe. Pasukan mencoba menghubungi S1MCH Pronunciation NTE, tetapi tidak menerima tanggapan. Queenland akhirnya mengakui bahwa jika mereka ingin membantu, mereka akan melakukannya sekarang. Donnelly meminta perhatian Queenland dan mereka menemukan batalion tentara bayaran sedang menuju ke arah mereka. Queenland memutuskan untuk meminta beberapa tentara mengumpulkan mortir yang tersisa serta semua peluru senjata sehingga mereka dapat membuat bom darurat. Saat tentara bayaran mendekat, pasukan berkumpul dan Queenland memberi sinyal untuk meledakkan bom yang langsung membunuh mereka yang berada di dekatnya. Mereka menjarah tentara bayaran yang mati untuk senjata mereka saat kelompok lain mendekat. Pasukan dikepung dari semua sisi dan lebih banyak musuh berdatangan. Prendergast meminta semua orang mundur saat jet kembali. Seseorang berteriak bahwa amunisinya habis. Lebih banyak musuh mendekat. Sebuah bom di dekat gedung mereka meledak lalu debunya hilang. Pasukan menemukan tentara bayaran pergi dan Falquez mendekat, menantang Queenland untuk menyelesaikan sesuatu. Mereka berjabat tangan dan Queenland kembali ke pasukannya. Dia bertanya kepada anak buahnya apakah mereka harus menyerah dan semua orang menolak. Tapi Queenland menentang keputusan mereka dan menyatakan bahwa ini sudah berakhir. Pasukan tersebut kemudian dikirim ke penjara dan dijatuhi hukuman mati. Namun, sebulan kemudian, mereka dibebaskan dan dipulangkan. Saat mereka kembali ke rumah, S1MCH Pronunciation NTE menyapa Queenland. Dia memberitahu S1MCH Pronunciation NTE bahwa dia menempatkan semua pasukannya untuk mendapatkan medali setelah bertahan begitu lama di Jadotville. S1MCH Pronunciation NTE memperingatkan dia karena kekuatan yang ada ingin mengubur kebenaran tentang pengepungan terutama setelah Queenland membuat segalanya menjadi rumit. Queenland bertanya bagaimana dia melakukannya dan S1MCH Pronunciation NTE menunjukkan bahwa dengan menyerah dia membuat seluruh organisasi PBB terlihat buruk. Jika pasukan diperlakukan seperti pahlawan, maka institusi akan rusak. Dia menantang S1MCH Pronunciation NTE untuk mengadili dia tetapi diperingatkan bahwa itu bukan hanya untuk dia tetapi juga anak buahnya. Dia meninju S1MCH Pronunciation NTE yang dilihat O'Brien dan seluruh pasukannya. Saat S1MCH Pronunciation NTE berjalan kembali ke O'Brien, pria lain menegaskan bahwa dia benar untuk meninggalkan pasukan atau dunia akan berperang. Seluruh pasukan Queenland memberi hormat kepadanya sebagai rasa hormat karena membela mereka. Film berakhir dengan dia dan Charmel berpelukan erat. Tamat. Terima kasih telah menonton. Wilujeung Wayahkieu, Tong Hilap Subrek, Hatur Nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya.